unique is not about the scale we inherited, but the speed at which we have done the integration. In less than a year, we have successfully completed one of the fastest and most complex integrations in the region, while maintaining the continuity, preserving customer experience, and continuing to deliver operational and financial performance. At the same time, we've accelerated network integration, expanded coverage, significantly improved the customer experience, and established a much stronger multi-brand positioning to serve Indonesia's very diverse market segments. Today, Excel Smart stands as a new emerging company with a bold vision and a very strong and clear purpose, which I am very proud of, to connect every Indonesian for a better life. And this purpose, I believe, is very relevant for Indonesia, a country with massive digital potential, a very young population, growing data consumption, and increasing demand for reliable, high quality connectivity across every layer of the society, across the vast and diverse geography which is Indonesia. And we believe connectivity is no longer simply about telecom, it's about enabling economic participation, digital inclusion, education, productivity, innovation, and opportunity. We believe we touch millions of lives every single day, and that's what makes our purpose so very strong. And we are building a company with that long term perspective. And despite our young age, the merged entity, we've already established leadership in network quality and infrastructure. Today, Excel Smart operates one of the broadest and most advanced networks in Indonesia, including our rapidly expanding 5G footprint with blanket coverage in 43 major cities and a spectrum which is dedicated to deliver a true 5G experience. It's not just a 5G logo on your device, but it's a true 5G experience. This achievement demonstrates that Excel Smart is not only integrating, but we are competing from a position of strength. Our ambition is not just to become larger. Our ambition is to become smarter, more efficient, more customer centric, and more future ready. And the year which has gone by, 2025, was a foundational year for Excel Smart. It was a year of execution, integration, and transformation. And while we are in 2026, we are seeing encouraging momentum across all parameters of operations, finance, strategic. And in today's public expose, our management team, which is here, will walk you through the company's progress, operational achievements, financial performance, regulatory developments, and the strategic outlook moving forward. And once again, I would like to thank all of you for your continued support and confidence. And we look forward to this in the future too. We are very excited about the journey ahead, and we believe the best of Excel Smart is ahead of us. So thank you. And now I'll hand over to Pa Mirza and Pa Anthony to take you through the company's highlights, progress, and achievements. Thank you so much. Thank you, Pak Rajiv, for the opening remarks. Buat teman-teman media, kita menyediakan barcode di kanan dan kiri untuk jika sudah memiliki pertanyaan, silakan bisa di-scan barcode tersebut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama-tama tentu saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya telah berkenan hadir pada undangan kami Public Expose tanggal 20 Mei 2026. Terima kasih sudah sampai di gedung XL Smart ini, dan juga buat bapak-bapak, ibu-ibu yang online, saya juga ucapkan terima kasih telah join. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, mungkin pertama-tama dapat kami sampaikan bahwa tadi pagi kita telah menyelesaikan rapat umum pemegang saham tahunan untuk tahun buku 2025. Yang ingin kami sampaikan apa saja tadi yang sudah kami sampaikan kepada seluruh pemegang saham. Jadi kami sampaikan di sini yang pertama adalah
apa saja sih yang terjadi sepanjang tahun 2025 yang lalu. Beberapa peristiwa penting bagi Excel Smart. Tentu saja Excel Smart tadi dikatakan oleh Pak Rajiv masih muda, baru berumur 1 tahun, sama mudanya mas saya. Pertama, ada banyak hal sebetulnya yang penting, tapi ini adalah hal-hal yang paling pokok, yaitu mempercepat keunggulan jaringan. Kita betul-betul fokus kepada integrasi jaringan. Apa tujuannya? Ya tentu untuk kenikmatan dan perbaikan customer experience, agar betul-betul para customer yang dari legacy kedua perusahaan itu akan merasakan adanya banyak peningkatan dalam berpengalaman menggunakan layanan dari kami, yaitu dengan cara memperluas jangkauan dan juga kualitas, dan yang lebih penting adalah pembaharuan di bidang layanan, yaitu hadirnya 5G di dalam jaringan kami yang nantinya dapat kita jelaskan ya 5G yang betul-betul 5G. Yang kedua adalah yang juga tidak kalah penting, inilah merupakan dasar daripada semua pencapaian di tahun 2025. Kita merasakan bahwa penggabungan yang sukses dalam tahun 2025 merupakan tonggak fondasi yang betul-betul kita yakini akan menjadi titik awal daripada tumbuh dan berkembangnya Excel Smart. Apa saja yang kita lakukan dengan penggabungan, yaitu yang kita rasakan dengan penggabungan, yaitu integrasi yang lancar, organisasi hasilnya sekarang sudah terintegrasi dan terpadu, dan adanya strategi multi-brand, artinya brand kita tiga-tiganya tetap kita jalankan dan semuanya tumbuh dengan baik. Yang ketiga, yaitu kita mewujudkan sinergi lebih cepat dari rencana. Kita rencanakan memang sinergi dengan target akhir tahun kemarin, dibandingkan dengan realisasinya jauh di atas target yang kita inginkan. Jadi sinergi betul-betul dapat kita tunjukkan nanti bahwa sinergi biaya operasional, integrasi, semuanya lebih cepat dari jadwal. Kemudian juga kita lihat tahun 2025 menunjukkan telah memberikan kinerja yang sangat solid terhadap Excel Smart, baik dari pertumbuhan pendapatan, ketahanan EBITDA, dan juga peningkatan ARPU. Inilah poin-poin yang sangat signifikan kita rasakan merupakan satu pencapaian yang sangat penting bagi Excel Smart di tahun pertama, yaitu tahun 2025. Next. Jangkauan jaringan yang diperluas dalam angka, kita lihat di sini bahwa hampir 70% dari jaringan kedua perusahaan itu telah berhasil kita integrasikan pada akhir Desember 2025 yang lalu. Ini bukan main, tentu saja ini merupakan hasil kerja keras yang terus terang kita sendiri di internal merupakan satu pencapaian yang luar biasa dibandingkan dengan merger-merger dari yang kita pelajari di beberapa perusahaan yang lain. Ini mencapai 226.000 BTS yang kemudian memberikan cakupan layanan terhadap pelanggan meningkat sebesar 37%. Pertumbuhan traffic ada 2 digit, yaitu sampai dengan akhir Desember kemarin, dan kalau kita lihat kira-kira 83% pengalaman yang lebih baik dirasakan oleh pelanggan-pelanggan dari ketiga brand tersebut. Next. Slide selanjutnya tolong. Ya. Ini merupakan satu hal yang terus terang sangat-sangat menjadi strategik target kita, yaitu adanya peluncuran jaringan 5G menjadi
menjadikan XL Smart sebagai operator dengan layanan 5G terbesar di Indonesia. Jangkauan yang betul-betul menyeluruh dan juga kita tahu spektrum kita juga cukup sehingga kita mampu memberikan satu spektrum yang dedicated untuk layanan 5G ini di seluruh Indonesia. Jadi sampai dengan hari ini boleh kita katakan kita telah selesai membangun di 43 kota di Indonesia yang seluruh kotanya itu full covered by layanan 5G kita. Jadi tidak ada satu area atau satu titik pun di kota tersebut yang enggak 5G. Meskipun demikian 4G-nya tetap ada. Karena kita tahu memang bahwa 4G masih terus merupakan traffic yang utama saat ini dan kemudian datangnya layanan 5G adalah sebuah improvement yang akan dirasakan oleh pelanggan-pelanggan kita untuk mendapatkan layanan data atau internet yang lebih baik. Jadi apa yang diharapkan dengan layanan ini tentu saja pengalaman menggunakan 5G yang benar-benar 5G atau dalam istilah kita 5G sejati itu akan dirasakan oleh para pelanggan XL Smart yang mungkin, mohon maaf, sampai hari ini belum ada operator lain yang seluruh kotanya full 5G. Kemudian cakupan kota memang menyeluruh tadi dan juga spektrum 5G khusus. Jadi karena tadi tidak ada gantian, beberapa caranya gantian, ada spektrum yang dipakai bersama 4G, 5G, kalau kita enggak. 5G benar-benar untuk 5G, yang 4G untuk 4G. Jadi enggak ada sharing-sharingan. Karena itulah tahun lalu, alhamdulillah kita mendapatkan sebuah anugerah yang menurut kita semua patut kita banggakan, yaitu the best 5G sebagai download speed yang terbaik. Ini hasil pengukuran dari Ookla yang kemudian diberikan sebagai sebuah award untuk XL Smart pada tahun lalu. Kita dengan award ini tentu membuat kita makin termotivasi untuk terus mengembangkan layanan 5G tidak hanya di 43 kota, akan kita lanjutkan yang kita targetkan mudah-mudahan pada tahun ini bisa mencapai 88 kota. Dengan demikian, teman-teman khususnya rekan-rekan dari media yang senang jalan-jalan keluar kota, jangan lupa bawa 5G phone-nya, karena di mana-mana akan dapat 5G kalau menggunakan XL Smart. Jadi taruh SIM card lainnya di kantong, yang di HP XL Smart aja. Next. Ya, tadi seperti disebutkan bahwa XL Smart tetap maintain dengan 3 brand, yaitu brand Smartfren, brand XL, dan brand Axis. Tidak hanya itu, kita pun kemudian mengembangkan 2 hal lain yang juga merupakan satu area di mana ini merupakan satu opportunity yang menjanjikan ke masa depan. Yaitu pertama adalah XL Smart for Business dan juga adanya XL1 yang merupakan layanan untuk fix atau broadband ke rumah-rumah. Dengan demikian, portfolio dari XL Smart semakin lengkap. Ada mobile, ada fix, dan juga ada untuk solusi-solusi bisnis atau big enterprises. Ya, next. Apa yang telah dicapai dengan sinergi nyata dan keuntungan operasional? Hasil sinergi sampai dengan Desember tahun lalu kita catat kurang lebih sebesar US dollar 252 juta. Ini merupakan satu angka yang betul-betul di atas ekspektasi kita, tapi inilah fakta yang kemudian kita perlu syukuri dan ini merupakan ya hal yang boleh kita katakan ini merupakan hasil merger yang sukses dibanding yang kita pelajari merger-merger di perusahaan lain, dan kita juga telah berhasil mengintegrasikan organisasi dari kedua legacy perusahaan. Jadi target telah ditetapkan dan memastikan bahwa kesinambungan bisnis dan sekaligus keterlibatan
dari semua karyawan di perusahaan ini akan tetap mendapatkan tempat dan terjaga dengan baik. Nah, karena itulah pada tahun lalu juga kita mendapatkan award sebagai the best companies dari segi kepuasan karyawan dan keberlanjutan dari Time se-Asia. Ini merupakan satu hal yang juga di luar ekspektasi awalnya, tapi ketika award ini diberikan kepada kami oleh Time, maka kami yakini ternyata apa yang telah kami lakukan betul-betul on track dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para stakeholders. Next. Ini sekedar ikhtisar dari perjalanan kita di 2025, bagaimana dari bulan ke bulan eksekusi itu berjalan, tumbuh, dan semua manfaatnya dirasakan oleh masyarakat dan seluruh stakeholders dari XL Smart termasuk seluruh karyawan di dalam perusahaan. Jadi kalau kita lihat tonggak sejarah ini dimulai ketika adanya penandatanganan perjanjian merger di depan kedua kepala pemerintahan yang dilakukan oleh shareholder kami, yaitu di depan Perdana Menteri Malaysia dan di depan Presiden Indonesia. Kemudian dari situlah semua akhirnya bergulir dan officially PT XL Smart akhirnya diresmikan pada bulan April. Dari situlah kemudian kita terus mengintegrasikan semua sistem yang ada, meningkatkan semua kinerja, dan alhamdulillah pada akhir Desember kita lihat pencapaian-pencapaian yang tadi yang kita sampaikan bersama-sama. Inilah hasil yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman media, dan tentu saja ini semua tidak akan terjadi kalau tanpa dukungan teman-teman media selama ini yang selalu erat, selalu harmonis, dan kita harapkan ini semua akan terus terjadi demi kemajuan kita bersama. Next. Ya, kemudian akan kita paparkan nanti bagaimana ikhtisar keuangan dan operasional. Mungkin saya minta bantuan Pak Antoni untuk ini. Silakan Pak. Terima kasih Pak Mersa. Saya coba paparkan mengenai dua hal, yaitu satu ikhtisar keuangan dan operasional. Kita mulai dulu dengan operasional yang kita capai selama tahun 2025 ya. Nah, yang pertama yang saya ingin sampaikan adalah jumlah pelanggan. Untuk mobile cellular, di akhir Desember 2025 kita mencatat pelanggan sebesar 73 juta pelanggan. Ini terdiri dari 3 brand yang tadi seperti Pak Mersa sampaikan, yaitu XL, Axis, dan Smartfren. Pertumbuhan pelanggan ini meningkat. Sebelumnya di tahun 2024, Desember 2024, itu angkanya 58,8 juta. Ya. Nah, pelanggan ini mengenerate traffic sebanyak 14.566 petabyte. Ya, tadi Pak Mersa sempat sampaikan juga pertumbuhannya double digit dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan ARPU, pendapatan pelanggan per bulan itu rata-rata di hampir Rp40.000, Rp39.500. Ini adalah pencapaian kami yang kami lihat sangat baik untuk mobile cellular. Dan seperti yang disampaikan oleh Pak Rajiv sebelumnya, bahwa tujuan kami adalah untuk menghubungkan setiap orang Indonesia agar hidup menjadi lebih baik. Kami juga masuk ke bisnis home, fiber to the home, internet rumahan. Ya, saat ini per 31 Desember 2025 kami mempunyai 940.000 pelanggan rumah. Ya, seperti teman-teman mungkin to refresh beberapa tahun yang lalu, hampir 2 tahun yang lalu, itu kami membeli pelanggannya Linknet First Media ya ke XL Smart ya. Nah, ini adalah 940.000 ini adalah terdiri dari 2, yaitu satu dari pelanggan dari yang pernah kita beli dari First Media, dan yang kedua kita juga mempunyai brand sendiri yang namanya XL1. Ya, sekarang per hari ini, maksudnya udah tahun ini, tahun 2026, kita sudah menggunakan brand XL1, tidak menggunakan brand First Media lagi. Oke, itu untuk operasional.
Selanjutnya kita masuk ke finansial. Selanjutnya next slide. Nah ini pencapaian kami selama 2025, kami melihat ini satu solid financial performance, sangat solid, karena dapat dilihat di sini pendapatan kami bertumbuh 23% year on year, ya, menjadi 41 triliun. Oke, itu untuk pendapatan. Selanjutnya untuk EBITDA. Kalau kita ngelihat EBITDA juga mengalami pertumbuhan yang baik, 13% pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya, dari 17 triliun menjadi 20,1 triliun. Ini adalah EBITDA yang sudah kami normalisasi. Ya. Kemudian untuk belanja modal, kami melakukan pencatatan pembelian belanja modal selama tahun 2025 sebesar 11,2 triliun, meningkat juga dibandingkan tahun sebelumnya 7,3. Kenapa ini meningkatnya cukup besar? Karena yang tadi disampaikan bahwa setelah merger, yang kami fokuskan adalah kami segera melakukan integrasi jaringan. Ya, jadi pelanggannya XL, pelanggannya Axis, pelanggan Smartfren, segera kita usahakan untuk bisa enjoy experience-nya, untuk network-nya udah better gitu. Kita gabungkan. Jadi pelanggan Smartfren bisa pakai network-nya XL dan Axis, dan pelanggan XL Axis bisa menggunakan jaringannya Smartfren juga. Nah ini makanya kita perlu melakukan integrasi, di mana proses integrasi itu akan berjalan selama 2 tahun. Ya, kami rencanakan 2 tahun dari April 2025 sampai April 2027. Tapi kita bersyukur tadi disampaikan oleh Pak Rajif bahwa di tahun 2025 ini kami sudah 70% rampung melakukan integrasi jaringannya. Ya. Nah, dengan demikian kalau kita lihat dari hasil akhirnya adalah laba bersih. Laba bersih yang sudah dinormalisasi juga mengalami peningkatan menjadi 3 triliun atau naik sebesar 63%. Di situ ya, kita lihat. Oke, itu adalah data-data keuangan untuk Desember 2025. Tapi saya sedikit kasih tambahan lagi untuk triwulan 1 2026, di mana kami sudah rilis reportnya seminggu atau 2 minggu yang lalu. Next slide. Jadi tahun 2026, Maret 2026, pendapatan kami terus meningkat juga. Ini kita bisa lihat pendapatan kami meningkat 38% year on year. Ini artinya dari Q1 dibandingkan sama Q1 sebelumnya, tahun sebelumnya dengan Q1 tahun 2026. Kami membukukan pendapatan sebesar 11,8 triliun satu quarter. EBITDA kami bukukan mencatat sebesar 5,4 triliun, peningkatan 25% dibanding kuartal 1 tahun lalu, dengan margin EBITDA sebesar 45,6%. Ini margin yang menurut kami sangat sehat. ARPU juga bertumbuh baik sekali di Rp47.300, kenaikan 20% dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah pelanggan 69,4 juta pelanggan sekarang yang kami punya, dengan jumlah BTS mengalami kenaikan lagi. Tentunya ini semua ingin supaya jaringan kita lebih baik, cakupan kita lebih baik, kapasitas juga lebih cukup untuk dukungan 5G. Ya. Dan layanan 5G kami sudah kami gelar tadi di Desember 2025 hanya 13 kota, kita udah tambahin lagi 30 kota. Jadi total per Maret udah 43 kota. Dan ini akan terus bertumbuh sesuai dengan perkembangan kita lihat dari dinamika pasar. Ya. Kira-kira itu dari saya, dari kami untuk kinerja keuangan dan kinerja operasional sampai per Maret 2026. Terima kasih untuk perhatiannya. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih kepada Pak Mirza serta Pak Antoni atas paparan pencapaian-pencapaian penting dari Excel Smart. Selanjutnya kita akan memulai sesi Q&A. Untuk sesi Q&A ini akan dimoderasi oleh Mas Reza. Pada Mas Reza, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok lemes banget? Semangat pagi. Oke, baik. Buat teman-teman media, saya ingatkan sekali lagi, kalau memang ada pertanyaan bisa scan barcode di kiri atau kanan. Kalau tidak menemukan, bisa tanya dengan Ella. Nah, pertanyaan boleh dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nanti saya akan bantu translate buat teman-teman. Oke, mungkin pertanyaan pertama. Ya, pertanyaan pertama dari Mas Hansar dari Media Kawasan. Mengapa perseroan tidak ya Saya yeah, so the question is why is the company not distributing dividends this year? Maybe dari Pak Antoni mau jawab. Ini ternyata bukan para wartawan aja di sini, tapi juga kayaknya pemegang saham di sini menanya mengenai dividen. Jadi gini, teman-teman tahu ya bahwa di peraturan perundang-undangan itu disebutkan bahwa kalau company mengalami kerugian, ya maka perusahaan tersebut tidak boleh memberikan dividen. Nah, di tahun 2025, Excel Smart tuh di bukunya mencatatkan kerugian. Makanya tahun 2026 ini untuk RUPST yang barusan kita lakukan, kita tidak bisa memberikan dividen. Mohon maaf kepada shareholders, kita sudah sampaikan bahwa tidak bisa memberikan dividen. Tapi perlu diingat, waktu di November 2025, perseroan sudah memberikan special dividen. Nilainya sebesar hampir 3 triliun kalau nggak salah itu. Jadi itu adalah special dividen yang di November, Desember waktu tahun lalu kita berikan itu adalah dividen yang kedua yang kita berikan di tahun 2025. Sebelumnya, sebelum merger, itu perseroan sudah memberikan dividen kepada pemegang saham. Dan kemudian di November 2025, lagi-lagi ada tambahan dividen. Nah, itu kita lakukan untuk mengapresiasi para shareholders kita. Ya, tapi mohon maaf untuk tahun ini, tahun 2026, kita belum bisa bagi dividen karena terbentur dengan pembukuan kita yang masih merugi. Kira-kira itu jawaban dari kami. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Antoni. Mungkin untuk pertanyaan berikutnya. Ya, dari Liki dari investortrust.id, pertanyaannya, apakah perusahaan akan membagikan dividen pada tahun ini? Apa pertimbangan perusahaan apabila tidak, laba akan difokuskan untuk apa? Kemudian target laba tahun depan berapa, serta bagaimana strategi perusahaan? Mungkin ini pertanyaan satu lagi untuk Pak Antoni. Oke, mungkin nyambung sama yang tadi ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kita belum bisa membagikan dividen karena kita masih mencatatkan kerugian di buku tahun 2025. Tapi yang perlu kita tekankan di sini, selama periode masa integrasi ini tahun 2025 dan 2026 ini, prioritas kita ini semua hasil keuangan kita akan prioritaskan untuk memperkuat jaringan. Network jaringan kita rapihkan dan juga lebih disiplin dalam menerapkan investasi dalam rangka melakukan network modernisasi dan juga 5G. Ya, ini akan kita terus sampai April 2027. Tapi kami berharap bisa kelar lebih cepat, tahun ini bisa lebih cepat bisa selesai, sehingga dengan begitu kita bisa akan fokus untuk meningkatkan profitabilitas kita. Baik dari sisi peningkatan revenue, naikin ARPU, melakukan efisiensi biaya, maupun juga mendapatkan sinergi realisasi terhadap merger tersebut. Ya, going forward ke depannya strategi kita tentu akan terus mengutamakan customer experience supaya lebih baik. Ya, kita improve kita punya network quality baik itu 4G maupun 5G. Kita akan lakukan ekspansi di business enterprise dan juga business digital service. Dan kita akan terus mempertahankan sustainable, kita make sure semua shareholders value akan kita tetap pertahankan. Ya, itu mungkin dari kita. Thank you. Terima kasih Pak Antoni. Baik, pertanyaan berikutnya. Ya, dari Mbak Vina, CNBC Indonesia.
Pertanyaannya, Komdigi berencana untuk medsos. Bagaimana pendapat Excel soal ini? Mungkin ini pertanyaan lebih cocok untuk Pak Mirza ya. Silakan Pak. Terima kasih, Pak Vina. Jadi saya rasa ini disampaikan oleh Ibu Menteri waktu kemarin ada rapat kerja di DPR. Saya rasa Excel Smart tentu sangat mendukung. Kenapa mendukung? Karena pertama ini akan juga merupakan perlindungan buat masyarakat. Bahwa kalau itu secara resmi nanti terintegrasi, tentu kita harapkan apa yang terdaftar di sosmed adalah betul-betul nomor-nomor yang sudah terdaftar dan tervalidasi dengan baik. Kita tahu bahwa sebentar lagi kita akan memberlakukan proses registrasi pelanggan telekomunikasi dengan lebih teliti, dengan lebih valid, yaitu dengan digunakannya biometrik. Oleh sebab itu, kalau nanti sosmed akan juga secara official, maksudnya memang secara regulasi pemerintah mewajibkan sosmed menggunakan nomor-nomor dari telepon atau telekomunikasi, ini mudah-mudahan akan menjadi satu kekuatan untuk perlindungan masyarakat. Excel Smart pasti akan harus comply dengan aturan itu nanti kalau sudah diberlakukan, dan kita akan coba nanti koordinasi dengan badan-badan atau kementerian yang memang menangani masalah ini, antara lain tentu saja Komdigi sendiri dan juga Dukcapil, agar semua bisa tertata jauh lebih baik dan lebih rapi. Dan Excel Smart salah satunya dalam penggunaan biometrik merupakan operator yang boleh saya katakan paling mendukung dan paling siap saat ini. Oleh sebab itu kita berharap mulai 1 Juli nanti betul-betul dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mirza. Untuk pertanyaan berikutnya. Oke, dari Mas Agus. Petik. Oke, semakin agresifnya Excel Smart terkait jaringan 5G, pastinya membutuhkan tambahan spektrum yang mana saat ini sedang dalam proses lelang. Pertanyaannya, bagaimana strategi Excel Smart agar menang lelang dan spektrum mana yang ditargetkan perusahaan? Mungkin dari Pak Mirza lagi, silakan. Ya, terima kasih. Saya rasa kita semua tahu bahwa Komdigi telah mengumumkan untuk melakukan lelang untuk spektrum 700 dan 2,6. Excel Smart tertarik untuk dapat kedua spektrum tersebut. Dan tentu saja kita inginkan bahwa lelang ini akan dapat berjalan lancar sesuai dengan rencana. Bahkan kita termasuk yang mengusulkan agar proses lelang ini kalau bisa lebih sederhana dan lebih cepat. Karena memang pesertanya adalah 3 operator seluler yang ketiganya menurut kami merupakan operator yang sangat sudah dikenal oleh pemerintah sehingga tidak harus melakukan banyak hal yang mungkin berbeda dengan lelang-lelang sebelumnya, di mana juga diizinkan atau terbuka untuk perusahaan-perusahaan baru yang perlu dilakukan validasi lebih mendalam. Oleh sebab itu, mudah-mudahan usulan kami bisa diterima oleh pemerintah, supaya apa? Supaya 5G dapat segera dinikmati oleh masyarakat seluas-luasnya di tahun ini juga. Dengan demikian proses bisa segera dimulai dan mudah-mudahan Excel Smart dapat bagian yang paling baik dalam spektrum di 2 tempat tersebut, yaitu 700 dan 2,6. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mirza. Mungkin untuk pertanyaan berikutnya. Oke, dari Esi, Equis Banten, pertanyaannya total BTS 5G di seluruh Indonesia ada berapa? Ya, mungkin pertanyaan untuk Pak Suris. So the question is how many BTS 5G is actually in all Indonesia?
Ya, terima kasih atas soalannya. Tadi Pak Mirza ada bahas juga tentang why we claim kita more than 12,000. That's our count. And I would like to just make it clear, ya. Unique position kita yang Pak Mirza juga bahas tadi is dedicated spectrum. So when we say 5G, the XL Smart spectrum itu dedicate ke 5G. Tidak ada sharing dengan 4G ke atau 2G. Itu device penetration as it grows, they will enjoy more. Those customers, the new customers will continue to enjoy. So strategically, we have reached 40 cities and these cities are growing month by month. And we always commit 88 cities. We remain committed from the beginning and we will achieve that in a very short duration. Okay. Thank you, Pak Suris. So, buat teman-teman, jadi mau ingatkan sekali lagi bahwa 5G kita nih benar-benar 5G yang dedicated. Artinya apa? Artinya pada saat customer menggunakan 5G itu memang tidak akan berganti. Jadi memang kalau mungkin di tempat lain akan switching dari 4G ke 5G, 4G ke 5G. Sedangkan kita di XL Smart itu dedicated 5G. Mungkin itu yang harus diperhatikan perbedaannya. Terus menjawab pertanyaan yang di sini adalah XL Smart sekarang sudah mempunyai lebih dari 12.000 5G BTS di seluruh Indonesia dan ada lebih dari 40 dan mencakup lebih dari 40 kota as per Q1 di 2026. Baik. Pertanyaan berikutnya dari Amin Suara Terkini. Pertanyaannya adalah pemilihan kota-kota 5G di Indonesia berdasarkan apa dan kenapa kota-kota tersebut dipilih lebih terdahulu? Maybe Pak Suris, you want to answer? Oke, terima kasih sekali lagi. Pilihan kota 5G ada kriterianya sendiri. Yang kita mau launch 5G, 4G is not sacrifice. 4G experience harus berlanjut. Sama ya, tidak degrade. So, kita harus pilih kota yang kita tahu device penetration-nya sudah tercapai threshold-nya. So, kita tahu juga kalau 5G spectral efficiency-nya lebih baik daripada 4G. So, to get more efficient, to be more efficient, we need to launch 5G at the right city. Itu kriteria pertama ya. So, yang city yang kita pilih itu sudah meet the threshold. So that's how we choose where we want to launch 5G. And when we launch 5G, tidak spotting ya. Kita launch seluruh kota, blanket. Ya, yang 88 kota akan terjadi nanti blanket. Yang hari ini yang 40 kota also blanket. So I think that's the few criteria. So the moment we launch, immediately percentage of customer will latch to 5G and 4G with the remaining spectrum still aman. That's how we decide. Ya, thank you Pak Suris. Jadi secara singkat, pemilihan kota itu berdasarkan kota-kota yang kita bisa implement 5G tanpa mengurangi kualitas dari 4G di kota itu. Tapi mungkin menambahkan sedikit dari Pak Suris, kita juga memilih kota-kota yang istilahnya sudah 5G ready. Jadi kita sudah melihat bahwa customer-customer itu sudah memiliki device-device 5G. Kita juga tahu ada customer demand dan juga traffic yang tinggi di kota-kota itu. Baik. Pertanyaan berikutnya. Dari Mas Iskandar, Liputan 6. Pertanyaannya, apakah sih
penyebab kenaikan beban gaji sampai 70%? So, ini pertanyaannya yang akhir-akhir ini naik ya. So, the question is what caused salary expenses to increase by up to 70%? Maybe Pak Antoni, do you wanna answer? Thank you. Oke, terima kasih ya Pak Iskandar untuk pertanyaannya. Jadi kenapa gaji naik 70%? Ini kenapa? Karena kalau kita lihat waktu sebelum merger itu kan angkanya sebenarnya angka expenses-nya angkanya angka XL aja ya. Tapi begitu merger kan ditambah pegawainya Smartfren. Nah, selain itu juga ada setelah merger kita melakukan integrasi di organisasi. Organisasi kita lebih terpadu sekarang, kita melakukan employee restructuring, kita melakukan harmonisasi dari sisi grade salary-nya kita rapihkan semua itu. Nah, program-program integrasi untuk para karyawan disikapin dengan sangat baik sekali oleh para karyawan, responsnya sangat baik. Makanya dari situ kita mengalami kenaikan biaya salary. Kita believe bahwa kenaikan salary ini merupakan investasi, bukan pengeluaran biaya. Ini adalah satu investasi kita ke para talent-talent karyawan kita ini supaya apa? Supaya para karyawan itu kerjanya, dedikasinya untuk melakukan transformasi, melakukan integrasi ini tetap berjalan dengan baik. Dan terbukti kan, kita lihat bahwa per 31 Desember yang lalu network kita sudah terintegrasi hampir 70%. Jumlah orang karyawan kita juga lebih rapi, lebih terstruktur. Ya, kita ada program kepada para karyawan dan itu juga disikapin dengan sangat baik. Nah, itu jadi mungkin alasan-alasan kenapa beban gaji kita mengalami kenaikan sampai 70%. Jadi mesti saya tambahkan satu hal lagi. Ini adalah hanya sifatnya one time. Ya. Ini bukan berarti akan terus-terusan terjadi karena di tahun 2026 proses integrasi di orang ini udah boleh dikatakan hampir selesai. Mungkin akan ada biaya integrasi untuk organisasi, tapi nilainya nggak terlalu besar. Tahun lalu emang cukup besar, kami akuin. Culture nggak gampang, karena dua perusahaan yang berbeda, kita harus melakukan banyak sekali engagement dengan para karyawan kita. Nah, ini juga merupakan penyebab kenapa personal expense kita meningkat. Gitu. Ya, kira-kira itu dari saya jawabannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Antoni. Kalau masih Iskandar nanya saya, kalau naik 70% itu bagus enggak ya? Bagus kalau kalau saya sih. Oke, mungkin last 2 pertanyaan lagi karena udah mau jam makan siang. Pertanyaan berikutnya. Dari Mas William dari investor, kalau melihat pelemahan rupiah sekarang, apakah perseroan yakin mengejar tingkat pertumbuhan pendapatan di kuartal kedua ini? Given the current weakening of the rupiah, is the company confident in achieving revenue growth in the second quarter? I don't know, Pak Rajiv or Pak Antoni? Oh, Pak David, okay. So yes, it's true that the rupiah now it's weakened, so we can feel also that the economy is not as strong as it was in the previous months. Nevertheless, again, I think our strategy, not for only the second quarter, but I think it's a longer-term strategy, is to focus on quality subscribers. So in the last few months, in the last year, probably you have seen how we have been able to increase the ARPU of our subscribers, changing a lot of things, updating the value proposition, increasing the price per gigabyte, eliminating freebies. So we have been able, focusing on very quality acquisition, we have been able to increase the ARPU of the subscribers and focus on those quality subscribers. That will be our strategy also moving forward. I don't want to comment specifically about second quarter because again it's a longer term strategy. The rupiah weakening, yeah, I mean it can affect maybe one quarter, the next quarter will be better. So again, I think our strategy cannot be changed because of tactical or specific
rupiah movement in the shorter term. And we are again, as I think we commented after the Q1 results, we are still optimistic for 2026 and even more optimistic in the longer term. Right, thank you very much Pak David. Summary-nya adalah kita tetap masih yakin. Jadi dengan adanya uplift dari ARPU yang tadi sempat disampaikan sebelumnya, dan juga dengan pricing yang cocok, dengan pemilihan produk yang cocok, kita yakin kita bisa achieve target yang kita mau capai. Baik, maybe last question. Fajar Banten, pertanyaannya adalah apakah bisnis Excel Smart terpengaruh oleh gejolak ekonomi global yang terjadi saat ini? Jika iya, berapa besar, sektor apa, dan solusinya? Mungkin ini pertanyaannya mirip-mirip yang tadi ya. Mungkin boleh pertanyaan berikutnya? Ya. Mediana Kompas. Kalau tidak bagi dividen karena pembukuan rugi, lantas bagaimana strategi anggaran perusahaan untuk ikut lelang spektrum? Sumber dana ikut lelang diambil dari kas atau utang. Oke. Pertanyaannya maybe Pak Antoni? Ya. Jadi gini, saya belum menjelaskan bahwa emang benar tahun 2025 kami membukukan kerugian. Tapi kerugian itu yang tadi saya mungkin sempat sedikit singgung, itu adalah one time. Karena ada biaya integrasi, ya, dan juga ada biaya yang namanya kita sebutnya percepatan depresiasi. Apa itu percepatan depresiasi? Itu adalah sifat biaya karena ada banyak network equipment milik XL zaman yang dulu sebelum merger sama Smartfren yang dulu yang udah kami nggak bisa pakai lagi. Jadi investasi belanja modal yang pernah kami bukukan di tahun-tahun sebelumnya harus kami percepat depresiasinya. Kami harus akui biaya, harus dibikin bukunya supaya lebih rendah karena nggak bisa kita pakai. Nah ini sifatnya non cash dan nilainya cukup tinggi, ya mungkin sampai hampir 5 triliun itu nilainya. Nah itu kami bukukan sudah di tahun 2025. Makanya ini yang menyebabkan perusahaan mengalami kerugian. Ya, jadi kerugian ini timbul salah satunya adalah karena percepatan depresiasi atas barang-barang equipment yang kami tidak bisa pakai. Mungkin teman-teman juga tahu ya, waktu setelah merger, kita diminta oleh Komdigi untuk mengembalikan spektrum 900 MHz di akhir tahun Desember 2026 ini. Nah itulah yang kami juga harus lakukan istilahnya penghapusan lah ya di buku kita. Makanya kita melakukan percepatan depresiasi sampai akhir tahun selesai. Nah ini kita akan kita harus catat percepatan tersebut, makanya rugi. Nah kalau sebenarnya kita normalisasi profit kerugian tersebut, itu yang tadi saya sampaikan di paparan di slide, itu sebenarnya masih positif. Jadi kami sih masih optimis untuk masalah spektrum, nanti ikut tender spektrum kami akan tetap ikutan. Pendanaannya tentunya kita dari kas operasional, tapi kalau misalnya memang kas operasional kami tidak mencukupi, maka kami akan tetap mencari funding dari bank mungkin, dari pinjaman dari bank. Ya, kira-kira itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Antoni. I think we can conclude today's Q&A on behalf of the BOD. Terima kasih semua teman-teman yang datang pada hari ini walaupun hujan-hujan datang. Kalau misalnya memang masih ada pertanyaan boleh tanyakan ke saya atau ke Mbak Ella, nanti kita akan bantu jawab. So thank you everyone and thank you very much all BODs. Terima kasih. Okay.